Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farel Dwi Noviansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Benteng Spelwick. Oke, yang pertama ialah Benteng Spelwick adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kampung Pamarincan, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam membangun benteng ini, Belanda menugaskan seorang arsitek bernama Hendrik Locazuun Cardeel untuk merancang bangunannya. Benteng Spelwick didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji pada tahun 1672 dan 1684 berkuasa di Banten, sementara nama benteng Spelwick diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-14, Cornelis Janszoon Spelman. Sebelum membangun benteng Spelwick di Kasemen, Belanda terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat perlindungan dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti Belanda. Berbeda dengan putranya, pembangunan benteng Spelwick dimulai pada 1681 dan selesai pada 1684, kemudian mengalami perluasan pada 1731. Dalam mendirikan benteng, Hendrik Locazuun Cardeel dibantu oleh tenaga dari orang-orang Cina yang dibayar dengan upah sangat rendah. Fungsi benteng Spelwick. Benteng Spelwick menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Keberadaan benteng ini semakin mengkokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Oleh karena itu, di sekitar benteng dapat ditemukan makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Selain itu, benteng Spelwick juga digunakan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan Kesultanan Banten. Lokasi benteng Spelwick terletak di sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan Keraton Surosoan. Bangunan benteng ini berdenah persegi panjang dan dikelilingi dengan tembok pertahanan tinggi setinggi 3 meter, di mana setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Pada bagian luar benteng terdapat parit yang berfungsi untuk mempersulit musuh yang hendak masuk ataupun menyerang. Sedangkan di dalam benteng Spelwick dapat ditemukan rumah komandan, gereja, ruang penyimpanan senjata dan mesiu, kantor administrasi, dan kamar dagang. Sayangnya, ruang-ruang di dalam benteng tersebut kini telah hancur dan ditinggal pondasinya saja. Hanya bagian-bagian dari benteng Spelwick seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya. Selain itu, ada pula kompleks pemakaman orang-orang Belanda. Salah satunya adalah makam milik Panglima Perang Komandan Hugo Pieter Verwoerd pada tahun 1718 hingga 1763. Lanjut di bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan sejarah Keraton Kaibon. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satunya ialah bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasuyatan, Kecamatan Kasemen. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasuyutan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi salah satu keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan
Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafiuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbangnya bergaya Jawa dan Bali, ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah. Kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa runtuhan di keraton masih terlihat pondasinya dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khotib. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syafuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panurukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat itu. Kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten lama tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabdikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.